Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 10 Guru Dharma, Sin Fa Xiang, Sutra Teratai, episode 1236. Pengajaran sempurna dari Sutra Teratai untuk langsung menuju pencerahan sempurna. Metode terampil daripada kekosongan dan keberadaan mampu mencakup dan sesuai dengan segala kapasitas, membimbing kembali pada dharma paling akhir. Pengajaran sempurna dan raja dari segala sutra ini melahirkan Anuttara Samyak Sambodhi bagi semua bodhisattva, langsung menuju penerangan sempurna. Menghayati dengan sepenuh hati, Sang Buddha sepanjang hidupnya membabarkan dharma, yaitu metode terampil pada kekosongan dan keberadaan. Membimbing para makhluk secara sabar dan sistematis. Harapan Buddha tidak terbatas. Pengetahuan serta pemahaman manusia awam hanyalah hal-hal yang ada di depan mata kita. Oleh karena itu, Sang Buddha harus menggunakan jangkauan yang dapat diterima oleh kapasitas makhluk hidup untuk mengajar kita. Kadang-kadang berkata kepada kita keberadaan. Ada penderitaan dalam hidup. Penderitaan berasal dari hukum sebab akibat, kata yang diucapkan, langkah yang dijalankan, tekad yang muncul, semuanya diciptakan oleh karma. Itu adalah periode agama. Selanjutnya memasuki periode Vaipulya, memberitahu kita keberadaan. Secara bertahap, periode Prajna membahas tentang kekosongan, lalu menganalisa hal duniawi kepada kita. Harus melihat dengan luas dan lebar lagi, walaupun hal-hal kelihatannya ada, setelah menganalisa semuanya kembali kosong. Semuanya adalah kekosongan. Bukankah ini prinsip kebenaran yang Sang Buddha katakan? Mengambil kesempatan untuk mengajar, membicarakan kekosongan, membahas keberadaan. Ini semua adalah metode terampil. Metode terampil sebenarnya adalah ajaran yang sangat penting jika tidak membimbing para makhluk sesuai dengan akar kapasitas. Apa metode yang harus digunakan? Ini adalah metode ajaran yang diajarkan Sang Buddha. Gaya pengajaran yang dilakukan selama hidupnya, dimulai dari membahas tentang ajaran metode terampil daripada kekosongan dan keberadaan. Sang Buddha dengan sepenuh hati demi semua makhluk, ajaran ini mampu mencakup dan sesuai dengan segala kapasitas. Ajaran ini bersifat universal, tidak peduli kapasitas kecil, sedang, dan besar. Perlu menggunakan metode yang demikian. Orang yang memiliki kapasitas besar, beliau akan menggunakan ajaran Prajna. Untuk orang yang memiliki kapasitas rendah, maka menggunakan ajaran agama. Oleh karena itu, dari agama transisi ke Prajna, Buddha mencakup akar kapasitas besar dan kecil, merangkul semua akar kapasitas ini, maka dinamakan mampu mencakup dan sesuai dengan segala kapasitas. Akar kapasitas para makhluk, beliau bisa mencakup semuanya. Setiap orang menerima dharma yang mereka dengar dan sukacita mempraktikkannya. Oleh karena itu, membimbing kembali pada dharma paling akhir. Tetapi Sang Buddha tidak hanya ingin setiap orang mempraktikkan ajaran yang mereka pahami, tetapi ingin setelah mereka memahaminya, sekali lagi mengumpulkannya kembali, membuat setiap orang dari ajaran keberadaan dapat menghayati segala ketidakkekalan, penderitaan, dan kekosongan. Hal ini perlu dipahami oleh orang yang melekat pada keberadaan. Orang yang hanya mengira segalanya adalah kosong harus membuat mereka jelas tentang kekosongan. Harus memahami prinsip kebenaran dari kekosongan sejati alam dharma dan keberadaan menakjubkan. Kekosongan sejati dari alam dharma adalah termasuk dalam alam semesta ini merupakan prinsip menakjubkan.
dari kekosongan sejati alam dharma, ini adalah kewelas-asihan Buddha membimbing kembali pada dharma paling akhir. Yang diinginkan hanyalah agar keyakinan semua orang dapat mencapai dharma paling akhir, kembali pada kebenaran sejati, kembali pada alam semesta dan alam dharma, kembali ke sifat hakiki kita yang demikian adanya. Sifat hakiki yang demikian adanya dapat berpadu dengan seluruh alam semesta dan seluruh alam dharma. Ini metode yang digunakan oleh Sang Buddha. Dharma paling akhir itu adalah pengajaran sempurna. Pengajaran sempurna dan raja dari segala sutra adalah sutra ini. Sutra ini mengacu pada Sutra Teratai. Sutra Teratai ini adalah ajaran sempurna, adalah raja dari segala sutra, termasuk metode terampil daripada kekosongan dan keberadaan. Semuanya termasuk di dalamnya. Dengan mempertimbangkan akar kebijaksanaan para makhluk, berharap semua orang dapat mencapai dharma paling akhir, berharap semua orang dapat memahami secara menyeluruh alam semesta dan alam dharma. Kembali pada sifat Buddha atau Tathagata. Sifat Tathagata adalah bersatu dengan seluruh alam semesta dan alam dharma. Inilah yang ingin disampaikan Sang Buddha kepada kita. Semua makhluk memiliki sifat dari kebijaksanaannya Tathagata. Saat ini adalah agar semua orang mengetahui setara dengan Buddha, ini adalah kewelas-asihan Buddha dan memandang dengan kesetaraan. Semua makhluk memiliki sifat dari kebijaksanaannya Tathagata. Ini adalah pikiran pertama Sang Buddha setelah tercerahkan. Dari semua hal yang dihayati, sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan, semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dan kebijaksanaannya Tathagata. Kita sering mendengar kalimat ini. Saat ini Sutra Teratai telah memulai, yaitu harus kembali ke semua makhluk memiliki sifat kebijaksanaannya Tathagata. Diringkas dalam sutra ini atau Sutra Teratai yang menakjubkan, yaitu pengajaran sempurna dan raja dari segala sutra yang melahirkan bagi semua bodhisattva. Karena sutra ini ingin mengajarkan Dharma Bodhisattva secara menyeluruh, bukan hanya mengajarkan tentang memberi kebaikan bagi diri sendiri, mengajarkan agar kita mengetahui Dharma, akan tetapi sebatas mengetahui Dharma tidaklah cukup. Masih harus kembali ke jalan menuju pencerahan, harus berbuat dalam tindakan nyata. Inilah bodhisattva, sehingga melahirkan Anuttara Samyak Sambodhi bagi semua bodhisattva, langsung menuju penerangan sempurna. Semoga kita dapat memahami segala dharma, pencerahan sempurna yang tiada tara, yaitu harus melalui segala jalan bodhisattva. Sutra ini, jalan ini, mengajarkan kita jalan yang dilalui, yaitu mengarah pada jalan Bodhi yang agung. Ini adalah penerangan sempurna. Dalam hal ini kita harus memahami dengan jelas. Master Sise dari aliran Tiantai membagi pengajaran dan menambahkan keterangan. Dharma yang dibabarkan sepanjang hidup Buddha dapat dikelompokkan menjadi 5 periode dan 8 pengajaran. Di dalam Master Sise dari aliran Tiantai, beliau meneliti tentang Sutra Teratai, ajaran sutra ini. Beliau membagikan pengajaran dan menambahkan keterangan, dianalisa, Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha sepanjang hidupnya ini adalah 5 periode dan 8 pengajaran. Terdapat 5 periode. Kelima periode ini berdasarkan waktu di masa kehidupan Sang Buddha, mengikuti kesempatan atau peluang, waktu, dan kapasitas manusia. Demikian Dharma yang dibabarkan dari awal hingga akhir. 5 periode adalah dikelompokkan berdasarkan urutan waktunya, duluan dan belakangan, yaitu periode Avatamsaka, periode
agama, periode Vaipulya, periode Prajna, periode Teratai Nirvana. Periode Avatamsaka inilah masa di mana Buddha mencapai pencerahan. Di kondisi yang begitu hening, Buddha dengan kondisi batin yang hening, tidak ada cabang satupun dalam batinnya. Sepenuhnya telah kosong. Saat ini tiba-tiba terhubung dengan bintang. Batin telah berpadu dengan langit menjadi satu. Dalam keheningan dan kejernihan ini, kondisi batin seakan berada di alam Avatamsaka. Meskipun dalam waktu yang begitu singkat, dalam kurun 3, 7, dan 21 hari, di bawah pohon tercerahkan, di bawah pohon Bodhi. Demikian masuk ke alam kondisi samadhi di alam Huayan. Tidak lain adalah alam kehidupan Buddha, alam pada Bodhisattva, sehingga dinamakan sebagai Avatamsaka. Namun di alam ini, alam Avatamsaka ini adalah alam kehidupan Buddha yang menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam Dharma. Dunia yang begitu besar kembali lagi mengamati kapasitas para makhluk sungguhlah sangat kecil. Kapasitas batin para makhluk begitu terbatas. Diri sendiri terbatas hanya pada dunia awam yang penuh kegelapan batin. Metode seperti apa yang harus digunakan untuk mengatasi satu persatu persoalan ini? Harus mulai merenungkan, membabarkan 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Dimulai dengan hukum sebab dan akibat. Segala penderitaan manusia dan lainnya dijelaskan. Inilah periode agama. Agama bertahan selama 12 tahun. Selama 12 tahun, Buddha hanya mengajarkan periode agama. Kemudian Buddha mengajarkan Vaipulya selama 8 tahun. Buddha membuka dengan agama, kemudian terus maju dan menggunakan ajaran Vaipulya. Mengajarkan agar kita tidak hanya menyadarkan diri sendiri, namun melihat dunia di luar kita. 8 tahun Buddha mengajarkan Sutra Vaipulya selama 8 tahun, kemudian segera memasuki periode Prajna. Prajna berlangsung selama 22 tahun. Buddha harus menggunakan 3 periode, karena tidak mungkin bagi para makhluk untuk memahami langsung tentang kondisi Avatamsaka. Ini tidak diajarkan bagi para makhluk. Jadi terhadap para makhluk, Buddha mengajarkan 3 periode ajaran: agama, Vaipulya, dan Prajna. Semua ajaran ini kembali pada Sutra Teratai. Sutra Teratai adalah kembali pada kondisi Avatamsaka, kembali pada dunia Dharma dari alam semesta. Jadi, ini dikenal dengan 5 periode. Periode Avatamsaka, periode agama, periode Vaipulya, dan periode Prajna, seluruhnya berlangsung selama 42 tahun. Kemudian 7-8 tahun setelahnya adalah periode Teratai dan Nirvana. Ketika dinamakan 5 periode, 8 pengajaran dikelompokkan berdasarkan karakteristik Dharma. 8 pengajaran selanjutnya dibagi menjadi 4 metode transformasi dan 4 metode pengajaran. 8 pengajaran yaitu karakteristik Dharma yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik Dharma. 8 pengajaran selanjutnya dibagi menjadi 4 metode transformasi dan 4 metode pengajaran untuk mengajari dan menyadarkan para makhluk. Jadi, Buddha mengerahkan upaya dalam 4 metode transformasi ini, yaitu pengajaran Pitaka, pengajaran umum, pengajaran tersendiri, dan pengajaran sempurna. Buddha menggunakan cara ini untuk mengajarkan metode transformasi adalah pintu Dharma untuk mengajar dan mengubah para makhluk, terdiri dari pengajaran
Tripitaka, pengajaran umum, pengajaran tersendiri, dan pengajaran sempurna. Metode pengajaran adalah format dalam mengajar dan mengubah para makhluk, terdiri atas pengajaran spontan, pengajaran bertahap, pengajaran rahasia, dan pengajaran tidak tentu. 4 pengajaran ini berupa pengajaran Tripitaka, pengajaran umum, pengajaran tersendiri, dan pengajaran sempurna. Pitaka ini adalah pengajaran Tripitaka berupa sutra, vinaya, dan abhidhamma. Pengajaran umum ini adalah seperti prajna. Pengajaran umum, setiap orang masuk dan mulai dengan demikian, memahami bahwa hidup penuh penderitaan dan metode lainnya. Bagaimana dengan pengajaran tersendiri? Akar kapasitas ini dibedakan berdasarkan akar kapasitas. Pengajaran sempurna ini adalah pengajaran spontan untuk akar kapasitas besar. Akar kapasitas besar mulai dari akar kapasitas kecil, terus secara bertahap membimbing dan mengajar untuk masuk ke kendaraan sedang yang berkapasitas sedang. Secara bertahap lagi membuat mereka masuk ke pengajaran maha sempurna, ajaran kendaraan besar. Ini adalah ajaran dari Sang Buddha dengan penuh sungguh hati, sehingga menggunakan metode pengajaran Tripitaka, pengajaran umum, pengajaran tersendiri, dan pengajaran sempurna. Demikianlah metodenya. Metode pengajaran adalah format dalam mengajar dan mengubah para makhluk, terdiri atas pengajaran spontan dan pengajaran bertahap. Pengajaran spontan adalah untuk orang yang berkapasitas tajam. Sekali mereka masuk, meski mereka diajarkan dengan ajaran kecil, mereka juga bisa menghayati sampai ajaran besar. Ini adalah pengajaran spontan. Ketika mereka pertama masuk pintu Buddha, Buddha merasa akar kapasitas mereka tajam, sehingga beliau secara langsung memberikan mereka ajaran kendaraan agung. Harus memandang akar kapasitas para makhluk, sehingga terus mengatakan bahwa memberi pengajaran sesuai akar kapasitas. Tidak semuanya demikian. Buddha perlu mempertimbangkan akar kapasitas dalam memberi pengajaran, sehingga adanya pengajaran spontan dan bertahap. Jika orang yang berkapasitas lebih kecil atau lemah, maka akan secara bertahap mendidiknya. Pengajaran rahasia ini merupakan harapan mendasar dari Buddha, mulai membahas batin, memahami ajaran Sang Buddha. Buddha secara bertahap membahas batin dengan mereka, agar mereka bisa memahami bahwa batin Buddha mencakup semua makhluk. Ini adalah menggunakan berbagai macam ajaran dan format. Pengajaran Tripitaka merujuk pada ajaran kendaraan kecil, dikarenakan setelah Buddha parinirvana, Mahakasyapa, dan lainnya mengumpulkan dan menyusun Tripitaka berupa sutra, vinaya, dan abhidharma, lebih condong untuk mengumpulkan doktrin ajaran dari kendaraan kecil. Makanya kendaraan kecil disebut sebagai pengajaran Tripitaka. 3 keranjang atau Tripitaka mengacu pada ajaran kendaraan kecil. Sebab setelah Sang Buddha memasuki Mahaparinirvana, Yang Mulia Mahakassapa mengumpulkan banyak orang. 500 arhat datang untuk mengumpulkan kitab suci. Kumpulan kitab suci, aturan diringkas menjadi Tripitaka. Dalam Tripitaka ini, yaitu Kasyapa dan lainnya, ajaran Tripitaka disusun oleh Yang Arya Kasyapa. Mereka semua lebih fokus mengumpulkan pengajaran, prinsip dari ajaran kendaraan kecil. Oleh karena itu, kendaraan kecil disebut sebagai pengajaran Tripitaka. Ini adalah proses pengumpulan kitab suci agama Buddha. Kemudian sempurnakan lagi, karena sutra ini adalah ajaran yang sempurna.
Sempurna berarti tidak condong, di mana pengajaran ini menjelaskan prinsip dari jalan tengah, tidak condong ke kecil juga tidak condong ke besar, tidak condong pada keberadaan, tidak condong kepada kekosongan. Kekosongan dan keberadaan menyatu, agar kita tahu kekosongan dan keberadaan tiada lain adalah metode terampil. Semoga kita dapat dari pengajaran metode terampil ini membimbing kita masuk ke dalam. Sempurna berarti tidak condong, di mana pengajaran ini menjelaskan prinsip dari jalan tengah, sifat dan karakteristik yang selaras sempurna, fenomena dan prinsip tiada rintangan, dilengkapi dengan segala dharma. Makanya dinamakan pengajaran sempurna. Metode perenungan yang disebutkan dalam pengajaran sempurna adalah metode perenungan yang sempurna dan spontan. Seperti proses perjalanan yang kita lalui setiap hari. Untuk pergi ke ruang makan, kita harus melewati koridor di kedua sisinya. Hanya dengan berjalan melalui koridor teras, kita bisa sampai ke ruang makan. Beginilah prosesnya. Jalan ini disebut jalan metode terampil. Tujuan kita adalah mencapai ruang makan. Dengan prinsip yang sama, Anda tidak bisa tidak melalui jalan ini. Tetapi tujuan Anda bukanlah berhenti di tengah jalan. Tujuan Anda adalah sampai pada tujuan, tempat di mana Anda akan pergi ke ruang makan. Sama halnya, ini adalah prinsip kebenaran yang sama, sehingga dikatakan metode terampil daripada kekosongan dan keberadaan mampu mencakup dan sesuai dengan segala kapasitas. Semua orang harus melewati jalan seperti ini. Inilah disebut mempersatukan. Mengizinkan semua orang melewatinya adalah untuk membimbing kembali pada dharma paling akhir. Tiba pada tujuan yang ingin dicapai. Inilah yang barusan disampaikan kepada Anda. Oleh sebab itu, pengajaran ini menjelaskan prinsip dari jalan tengah adalah tahapan prinsip ini. Fenomena dan prinsip tiada rintangan. Apakah itu fenomena ataupun prinsip, semuanya tiada rintangan. Anda harus demikian melewatinya. Maka dilengkapi dengan segala dharma, makanya dinamakan pengajaran sempurna. Sutra Teratai adalah pengajaran sempurna, mencakup kekosongan dan keberadaan. Yang paling penting adalah setelah melewati metode terampil ini, kembali pada ajaran dharma sebenarnya, dilengkapi dengan segala dharma, sehingga dinamakan pengajaran sempurna. Berharap semua orang bersungguh hati memahaminya. Metode perenungan yang disebutkan dalam pengajaran sempurna adalah metode perenungan yang sempurna dan spontan. Perenungan ini adalah berpikir, benar-benar mendengar dharma, melihat, berpikir, dan melakukan, masuk ke dalam pikiran kita dengan tujuan agar kita benar-benar berpikir, sehingga pada naskah sutra sebelumnya yang kita bahas, kita pahami dengan sungguh hati. Kenapa demikian? Anuttara Samyak Sambodhi dari semua bodhisattva berasal dari sutra ini. Sutra ini membukakan pintu dari metode terampil untuk menunjukkan atribut sejati. Melalui sutra ini, seseorang dapat secara langsung mencapai pencerahan sempurna, yaitu mencapai tingkat kebudaan. Ini hanya dapat dicapai melalui jalan bodhisattva, yang mana terkandung di dalam sutra ini. Sutra ini mengajarkan ajaran bodhisattva. Jadi sutra ini membukakan pintu dari metode terampil untuk menunjukkan atribut sejati. Sutra Teratai telah membukakan pintu dari metode terampil. Ini telah membukakan pintu dari metode terampil. Faktanya begitu pintu ini dibuka, apa yang kita lihat adalah dharma sejati. Inilah yang harus kita cari untuk pengalaman kita. Dulu kita dipisahkan oleh sebuah tembok. Kita berada di sisi pintu yang salah.
Kita itu berada di antara metode terampil daripada kekosongan dan keberadaan. Inilah inti ajaran Dharma. Sekarang, baik temboknya, pintunya telah dibuka. Kita telah menemukan bahwa itu selalu menjadi kebenaran tertinggi dari ajaran Dharma, adalah ajaran kendaraan besar. Kita harus selalu maju ke depan ke arah itu. Jalan yang luas, jalan menuju jalan Bodhisattva yang agung adalah jalan yang ingin kita lalui. Jadi, demikian sutra berikutnya kembali mengatakan, perbendaharaan dari sutra teratai ini adalah mendalam dan teguh, terpencil dan jauh. Tiada seorang pun yang dapat mencapainya. Sekarang Buddha demi mengajar dan mengubah agar menjadi bodhisattva, membuka dan menunjukkannya. Sutra Teratai bab 10 Guru Dharma. Karena sebelumnya semua masih berhenti di dua ajaran, Dharma, kekosongan, dan keberadaan, masih berhenti di sana. Jika kita mendengar ajaran kendaraan besar, akan merasa demikian dalam dan jauh dan sangat kokoh. Bukan sembarang orang yang bisa memasuki ajaran tersebut. Hal yang sangat terpencil dan jauh. Tiada orang yang dapat mencapainya. Tembok yang tinggi, jalan yang jauh. Tiada orang yang dapat mencapainya. Seperti perumpamaan kota gaib, guru pembimbing membawa kita, telah membawa kita jalan sangat lama. Semua orang merasa lelah dan tidak ingin melanjutkannya. Dengan kebijaksanaan guru pembimbing, beliau menggambarkan sebuah kota gaib di tempat yang sangat jauh dan menyampaikan ke semua orang. Kalian sudah lihat, di depan ada kota gaib, sudah mau tiba. Sang Buddha telah membuka pintu agar semua orang dapat melihat kota gaib yang sangat jauh. Dengan penuh harapan, tidak kesulitan untuk lanjut maju dengan giat. Meskipun semua orang secara mental terdapat rasa takut, mendalam dan teguh, terpencil dan jauh, tiada seorang pun yang dapat mencapainya. Bagaikan ini mana mungkin bisa mencapainya, tetapi Sang Buddha sekarang Buddha demi mengajar dan mengubah agar menjadi bodhisattva, kamu harus membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung melalui Buddha Dharma untuk memohon kebijaksanaan, menciptakan jalinan jodoh penuh berkat melalui kerumunan orang berkah dan kebijaksanaan harus terpenuhi, baru bisa menjadi orang yang dihormati di dunia, ini. Maka, ingin mencapai kebudaan harus terus melangkah ke depan. Maka sekarang Buddha demi mengajar dan merubah harus menjalankan perjalanan ini. Demikian mengarahkan kita. Perbendaharaan dari Sutra Teratai ini, prinsip dari satu realitas sejati yang tersembunyi dalam Sutra Teratai ini adalah prinsip kebenaran yang realistis, yaitu pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Perbendaharaan dari Sutra Teratai ini, prinsip dari satu realitas sejati pada Sutra Teratai ini, pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Hanya saja belum dibeberkan dan diungkapkan, sehingga belum diketahui layaknya terkubur. Di tempat ini kembali lagi menyampaikan kepada semua orang prinsip kebenaran Sutra Teratai ini adalah prinsip dari satu realitas sejati, pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang pada dasarnya memiliki stupa puncak burung nasar. Pada dasarnya setiap orang memiliki, hanya saja belum dibeberkan dan diungkapkan, hanya belum dibuka saja. Pintu hati kita tertutup, kita tetap tertutup. Di pintu sarana terampil dari kekosongan dan keberadaan, kita masih belum membuka pintu sarana terampil dari kekosongan dan keberadaan.
Meskipun kita telah belajar ajaran Buddha, kita mengetahui Dharma karena kita belum mendapatkan keyakinan yang cukup pada diri sendiri, jadi hanya saja belum dibeberkan dan diungkapkan. Masih belum membuka, masih belum ada orang yang membuka pintu. Karena Sang Buddha ingin membuka pintu hati mereka dengan prinsip kebenaran dari harapan mendasar, ingin semua orang dapat melihat harapan mendasar Buddha. Namun, kapasitas mereka belum sampai. Jadi, hati Buddha melindungi dan menyimpan harapan mendasar ini. Ingin membuka dan menunjukkan, namun apakah para makhluk mampu menyadari dan memasukinya? Masih belum. Dia harus menyembunyikan untuk sementara waktu. Jadi dikatakan hanya saja belum dibeberkan dan diungkapkan sehingga belum diketahui. Jadi semua orang masih belum tahu. Meski dibeberkan dan diungkapkan, kita masih memiliki ketidaktahuan diri kita sendiri yang menyelimuti kita. Penutupan ini masih belum dibuka. Adalah kita sendiri masih dalam kabut. Ketidaktahuan yang masih belum terbuka, Sang Buddha tidak dapat mengungkapkan harapan mendasarnya, membabarkan Dharma sejati, prinsip kebenaran yang sama. Pintu hati kita sendiri harus kita sendiri yang membukanya. Harapan mendasar Sang Buddha baru dapat terungkap. Sebaliknya, sehingga belum diketahui layaknya terkubur, masih sama seperti realitas tata kita yang masih tersembunyi, tersimpan di dalam diri kita. Sang Buddha sudah menginginkan untuk membuka dan mengungkapkan kepada kita, untuk kita memahami. Tapi sayangnya pikiran kita masih abu-abu. Mereka belum terbuka dan kita tidak menyadarinya. Dharma sejati, sifat realitas tata kita, tetap terkubur oleh kegelapan batin kita dan tidak dapat diungkapkan. Oleh karena itu yang dikatakan dengan mendalam dan teguh, terpencil dan jauh. Untuk kita makhluk awam yang masih belum tercerahkan, walaupun kita telah memasuki pintu Buddha, kita tetap tidak tercerahkan. Kita adalah manusia awam yang telah memasuki pintu Buddha. Jadi kita masih merasa takut terhadap ajaran kendaraan besar. Mendalam dan teguh, terpencil dan jauh. Mendalam dan teguh menerangkan kalau hakikat kebenaran tertinggi dari Buddha adalah kebodian tiada tara, makanya dinamakan mendalam. Adalah karena terpaku dan tidak dapat dirusak, dinamakan ajaran yang teguh dan kukuh. Mendalam dan teguh, terpencil dan jauh. Ini berarti kalau hakikat kebenaran tertinggi dari Buddha adalah kebodian tiada tara. Sepertinya bagi orang awam masih terasa sangat mendalam. Adalah telah terpaku dan tidak dapat dirusak. Karena Dharma ini adalah telah terpaku, itu adalah sempurna. Prinsip kebenaran yang selaras sempurna, sifat hakiki, tatata. Atribut sejati dan kebenaran sejati adalah sangat teguh. Apapun tidak akan mampu merusaknya. Ini adalah sifat hakiki tatata. Kita setiap orang, meskipun Anda manusia awam, sudah selama banyak kehidupan seperti ini, datang dan pergi di tengah makhluk hidup yang banyak sekali, tapi sifat hakiki tatata Anda selamanya tidak akan musnah. Sejak masa tanpa awal, sifat hakiki tatata ini masih sangat teguh. Atribut sejati, prinsip kebenaran yang sejati adalah sangat kukuh. Ini bagi kita setiap orang, kebenaran sejati selamanya tidak akan musnah. Tetapi kita mengira itu sangat mendalam, namun itu ada dalam batin kita. Setiap saat ada bersama kita. Hanya saja kita tidak membuat sifat hakiki tatata kita muncul keluar. Hanya ada beberapa macam-macam kegelapan batin telah membuat kita tertutup. Kita hanya berpikir Dharma ada di luar. Dharma sangat mendalam. Sebenarnya Dharma ada di dalam kita. Hanya saja kegelapan batin kita belum terbuka.
Kegelapan batin ini membuat sifat mendasar kita, sifat hakiki tatata yang bisa diperoleh dengan mengulurkan tangan, tersembunyi dan sulit terlihat, dengan mudah merubah konsep pemikiran. Bukankah sifat hakiki tatata bisa muncul karena kita tidak mampu mengubahnya? Kerisauan terus menjerat di sana. Inilah yang kita harus sangat bersungguh hati, harus menghayati dengan sebaik-baiknya. Jadi bisa dikatakan kita harus bersungguh hati memahaminya, baru dapat mengetahui definisi ini. Satu realitas sejati dari Dharma, yaitu kebenaran sejati dari langit, bumi, dan alam semesta. Tidak peduli apakah itu 4 unsur alam yang tidak selaras, tidak peduli apakah itu terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah, langit, bumi, dan ruang diantaranya. Tapi prinsip kebenaran ini selamanya tidak akan ada. Ini adalah prinsip kebenaran yang sangat kukuh dan teguh. Ini akan selalu ada. Jadi kita harus bersungguh hati untuk memahaminya. Mendalam dan teguh, terpencil dan jauh. Terpencil dan jauh. Prinsip kebenarannya adalah halus dan rahasia, tersembunyi dan sulit terlihat. Makanya dinamakan terpencil. Dengan kondisi awam memandang Buddha terpisahkan oleh 10 tingkatan buah pencapaian, makanya dinamakan jauh. Prinsip kebenaran yang halus dan rahasia, tersembunyi dan sulit terlihat. Karena prinsip kebenaran sangat halus, jika kita tidak sangat bersungguh hati, prinsip kebenaran ini kebenaran sejati, yaitu tersembunyi dan sulit terlihat karena ketidaktahuan kita telah menghalangi kita. Dia tersembunyi di dalam tempat terdalam kita. Ketidaktahuan itu menutup kita karena dia sangat halus dan rahasia, karena Anda tidak dapat melihatnya. Kebenaran sejati tidak berwujud dan tidak berbentuk. Anda tidak dapat melihatnya. Tidak peduli bagaimana tubuh manusia dibedah, juga tidak bisa menemukan kebenaran sejatinya ada di mana. Dia tidak berwujud dan tidak berbentuk. Waktu masih hidup, konsep pikiran kita bawaan dari lahir, kesadaran pikiran dan juga konsep pikiran kita adalah bawaan lahir. Kesadaran pikiran juga tidak memiliki tubuh. Bagaimanapun kamu membedahnya, tubuh seseorang yang dibedah, kesadaran pikiran ada di mana? Juga tidak ada. Karena kesadaran pikiran adalah prinsip. Prinsip kebenaran kita tidak memiliki bentuk dan tubuh. Sebenarnya sangatlah halus dan rahasia. Benar-benar prinsip kebenaran yang halus dan rahasia. Jadi kita tersembunyi dan tidak terlihat. Kita ceroboh dan tidak hati-hati. Batin kita penuh dengan kerisauan. Mana mungkin untuk melihat yang begitu halus dan rahasia, kebenaran sejati yang begitu halus? Prinsip kebenaran yang halus dan rahasia benar-benar adalah tersembunyi dan sulit terlihat. Sebetulnya ini terdapat dalam sifat pencerahan kita. Kita harus tersadarkan. Bila kita tidak tersadarkan, kita tak akan pernah bisa melakukannya. Apa maksudnya tersadarkan? Dari kehidupan kita yang biasa, dengan kecenderungan kebiasaan dan pemikiran yang jelas, kita mesti menyaringnya terus tanpa henti. Kita mesti mengikis pikiran yang bercabang. Makanya dinamakan terpencil. Sangat halus, rahasia, dan terpencil. Tak dapat terlihat. Terpencil dan jauh dari kita. Kelihatannya berjarak sangat jauh. Sehingga dengan kondisi awam, memandang Buddha. Orang awam yang hendak memandang Buddha tentu saja sangat jauh, terpisahkan oleh 10 tingkatan buah pencapaian. Ketika kita orang awam melihat tingkatan buah pencapaian dari Buddha, beliau sudah berada 10 tingkatan di depan kita. Dalam pelatihan diri kita, kita mesti memulai dari bumi sukacita hingga mencapai bumi awan dharma. Kita harus terus melatih diri dari posisi awal. Kesimpulannya, terdapat 51 tingkatan sebelum kita mencapai buah dari tingkatan Buddha.
Artinya, bagaimana mengikis ketidaktahuan dan kerisauan kita dan mengembangkan konsep serta pemikiran kita, berkembang ke tingkatan yang sama dengan Buddha. Ini harus benar-benar bersungguh hati, jadi tiada seorang pun yang dapat mencapainya. Menganggap bahwa tidak ada orang yang bisa mencapainya. Tiada seorang pun yang dapat mencapainya. Hanya di antara Buddha saja yang dapat mengetahuinya. 6 alam dan 3 kendaraan tidak mampu mencapainya. Itu sebabnya dalam sutra disebutkan, tiada seorang pun yang dapat mencapainya. Hanya di antara Buddha yang mengetahuinya. Prinsip kebenaran yang begitu halus hanya di antara Buddha yang mengetahuinya. 6 alam dan 3 kendaraan. 6 alam dan 3 kendaraan tidak mampu mencapainya. Makhluk hidup dari 6 alam, murid 3 kendaraan, praktisi 3 kendaraan, masih belum dapat yang sungguh-sungguh menghayati tahap ini, sehingga kita sekarang masih belajar lagi. Sang Buddha mengajarkan kita mempraktikkan jalan bodhisattva di antara 3 kendaraan. Kita telah memasuki kendaraan bodhisattva, dekat dengan kendaraan Buddha. Oleh karena itu dikatakan mereka banyak para praktisi karena ini sangat mendalam dan sangat jauh. Bagaimana kita bisa sampai? Tetapi kita harus mempunyai keyakinan. Jadi dari awal, bab metode terampil mulai selalu mengatakan pada kita harus berkeyakinan teguh. Tidak ada satu momen pun tidak mengatakan harus berkeyakinan teguh, sehingga sekarang Buddha demi mengajar dan mengubah agar menjadi bodhisattva membuka dan menunjukkannya. Sekarang Buddha membuka dan menunjukkan untuk mengajar dan mengubah semuanya agar mencapai kendaraan tunggal jalan bodhisattva agung, membuka dan membentangkan guna menunjukkan atribut dari kendaraan tunggal. Sekarang Buddha demi mengajar dan mengubah agar menjadi bodhisattva, membuka dan menunjukkannya. Sekarang ajaran 3 kendaraan telah mencapai tempat ini. Buddha telah memberikan ajaran bodhisattva. Berhubung kita telah membangkitkan tekad luhur, yakni tekad bodhisattva, Sang Buddha telah menunjukkan jalan. Berjalan di jalan bodhisattva ini, jalan untuk mencapai pencerahan agung. Jalan Bodhi yang lurus dan besar, bahwa jalani saja sudah benar. Buddha sekarang telah membuka dan mengungkapkannya kepada kita, meskipun sangat mendalam. Buddha sekarang telah membuka dan mengungkapkannya, mengajar dan mengubah semuanya, agar mencapai kendaraan tunggal, jalan bodhisattva agung. Dia sudah mengajari kita, dari sarana terampil kekosongan dan keberadaan. Semuanya dikumpulkan ke dalam ajaran sempurna dari Sutra Teratai. Kita harus menyadari ini, mengajar dan mengubah semuanya agar mencapai kendaraan tunggal, jalan bodhisattva agung. Kosong adalah ajaran metode terampil, terkumpul di saat ini, menampakkan inilah jalan bodhisattva. Demikian menjalani, harus terjun ke tengah masyarakat, memahami kerisauan, kegelapan batin. Kamu harus bagaimana melepaskannya, harus berada di tengah masyarakat untuk memahaminya. Kamu tahu akan prinsip kebenaran. Kosong adalah ajaran metode terampil. Kamu telah memilikinya. Sekarang sudah waktunya terjun ke tengah masyarakat sehingga telah membuka dan menunjukkannya, mengajar dan mengubah semua agar mencapai kendaraan tunggal jalan bodhisattva agung. Hanya ada satu jalan bodhisattva luhur. Jalan bodhisattva agung membuka dan membentangkan guna menunjukkan atribut dari kendaraan tunggal. Demi kita telah membuka dan menunjukkan ini merupakan jalan kendaraan tunggal. Metode ini mulai dari kereta kambing, kereta rusa. Demi kami menunjukkan kereta ini, kamu baru bisa berjalan di jalan agung ini. Memberi keuntungan pada diri sendiri dan orang lain, inilah ajaran kendaraan besar, sehingga metode terampil dari Tathagata, pengajaran Tathagata. Dia adalah metode terampil.
Metode terampil dari Tata Gata adalah penerapan Dharma tiada tara yang dimunculkan dari kemahabelas kasihan Buddha setelah mencapai pencerahan demi memberi manfaat pada yang lain. Seandainya bukan dikarenakan Tata Gata mengungkapkan seluruhnya dalam sutra ini, para makhluk dari masing-masing kendaraan akan terjerat oleh kemelekatan pada Dharma, sama sekali tidak dapat mengetahui maksud Buddha. Makanya dikatakan perbendaharaan dari sutra teratai ini adalah mendalam dan teguh, terpencil dan jauh. Tiada seorang pun yang dapat mencapainya. Inilah bagaimana Buddha mengajarkan kita menggunakan ajaran metode terampil adalah demi membuat kita, menuntun kita perlahan berjalan menuju kondisi Buddha setelah mencapai pencerahan. Ini supaya kita berjalan maju. Buddha setelah mencapai pencerahan adalah demi memberi keuntungan kepada orang lain, mencapai kemahabelas kasihan. Penerapan Dharma tiada tara. Buddha demikian mengajarkan kita ajaran metode terampil ini, yaitu setelah Buddha mencapai pencerahan, kembali mengajarkan kita harus memberi keuntungan kepada orang lain, harus membangkitkan tekad besar, harus dengan maha welas asih. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Menyatu dengan semesta alam, hidup berdampingan dengan para makhluk, berbelas kasihan tanpa syarat, dan mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri. Alam semesta ini semuanya merupakan tempat yang perlu kita bimbing. Sehingga seandainya bukan dikarenakan Tata Gata mengungkapkan seluruhnya dalam sutra ini, jika bukan karena demikian, para makhluk masing-masing kendaraan akan terjerat oleh kemelekatan pada Dharma. Para makhluk demikian melekat pada Dharma. Kemelekatan Dharma ini tidak dapat menghapus kemelekatan keakuan. Masing-masing melatih diri, kemelekatan masing-masing orang, kita sekarang harus membuka pandangan saya. Kemelekatan keakuan harus dibuka sehingga sama sekali tidak dapat mengetahui maksud Buddha. Jika kita melekat pada keakuan, kemelekatan Dharma masih ada, maka tidak bisa melihat pengetahuan dan pandangan Buddha, sehingga dengan demikian sutra teratai, perbendaharaan dari sutra teratai ini adalah mendalam dan teguh, terpencil dan jauh. Tiada seorang pun yang dapat mencapainya. Mengajar dan mengubah agar menjadi bodhisattva adalah kapasitas orang-orang untuk diajar dan diubah telah matang, sehingga akan menjadi bodhisattva. Dikarenakan sutra ini memang mengajarkan ajaran bodhisattva, makanya Buddha membuka dan menunjukkannya sesuai kapasitas. Ini benar-benar sangat mendalam. Mengajar dan mengubah agar menjadi bodhisattva benar-benar sangat penting, sehingga kapasitas telah matang memberikan pencapaian kepada bodhisattva, sehingga sutra ini demi mengajarkan ajaran Buddha membuka dan menunjukkannya sesuai kapasitas, sehingga kita harus bersungguh hati memahami Buddha, supaya kapasitas kita para makhluk harus diselaraskan. Sebisa mungkin, jangan membuat para makhluk ada kemelekatan. Untuk pandangan dan pemahaman yang dipahami, untuk menghapus kemelekatan keakuan. Pandangan saya berlapang dada, memberikan keuntungan pada diri sendiri dan orang lain. Demikian baru benar-benar memahami harapan Buddha. Harapan Sang Buddha adalah hati penuh maha cinta kasih dan welas asih. Hati penuh maha cinta kasih dan welas asih ini adalah Dharma. Menggunakan penerapan Dharma tiada tara ini merupakan hati penuh maha cinta kasih dan welas asih Buddha. Hati penuh maha cinta kasih dan welas asih, berbelas kasihan tanpa syarat, dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Kita setiap orang perlu mempelajarinya. Jalan yang harus dipelajari ini dinamakan jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva terletak di tengah masyarakat.
kita setiap orang senantiasa harus lebih bersungguh hati.